Hermeneutika. Secara terminologi, hermeneutika atau hermeneutik berasal dari kata Yunani hermeneuin yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Secara epistemologi, hermeneutika adalah perangkat pemahaman teks, termasuk Al-Quran, yang berfungsi untuk memperkuat metodologi penafsiran Quran. Yang salah satu fungsi dan peran hermeneutika salah satunya adalah sebagai sebuah cara untuk mengkritisi pemahaman. Hermeneutika adalah teori dan praktik interpretasi teks, khususnya teks-teks keagamaan. Memahami konsep hermeneutika sangat penting untuk menafsirkan dan memahami makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid lahir di Kairo, tepatnya di Kuhafah, pada 10 Juli tahun 1943. Sekitar usia 8 tahun, dia telah menghafal Al-Quran. Pendidikan tingginya mulai dari S1, S2, dan S3 program studi bahasa dan sastra Arab di Universitas Kairo. Dengan predikat High-Class Honors, beliau pernah tinggal di Amerika Selatan selama 2 tahun, sekitar tahun 1987 sampai 1980, untuk menempuh beasiswa penelitian doktoral di Institute of Middle Eastern Studies, Universitas of Pennsylvania. Nasr Hamid Abu Zaid meninggal pada tanggal 5 Juli 2010. Pemikiran hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid. Abu Zaid berfokus pada penafsiran teks-teks keislaman dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Nasr Hamid Abu Zaid menjadi kontroversial karena karya-karya yang dinilai kurang bermutu dan menyimpang atau merusak ajaran Islam. Setelah karya-karyanya dinilai sebagai mencederai pandangan ortodoksi Islam, ia dan istrinya pergi meninggalkan Mesir dan berdomisili di Belanda hingga sekarang. Problem pokok dalam hermeneutika Al-Quran menurut Nasr bukanlah problem tentang keberagaman interpretasi, namun ada perbedaan konsep tentang hakikat teks yang pada akhirnya melahirkan keberagaman interpretasi. Menurutnya, teks memerlukan pemahaman, penjelasan, dan interpretasi, sedangkan mushaf tidak perlu demikian, karena dia sudah mentransformasi menjadi sesuatu. Karya-karya penting dari Nasr Hamid Abu Zaid. Karya-karya Nasr Hamid Abu Zaid banyak menaruh perhatian pada aspek teks atau nas, mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban teks atau hadarah al-nas. Ia banyak menulis buku-buku yang mengupas persoalan teks seperti Mafhum al-Nas, Dirosah fi Ulum Al-Quran, Al-Ittijah al-Aqli fi Tafsir, dan Falsafat al-Ta'wil. Tujuan utama dari pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama, mengaitkan kembali kajian Al-Quran dengan kajian sastra, sesuai dengan seruan Amin al-Khuli sebagai pendahulunya. Yang kedua, mengkaji Islam secara objektif, dan dari sinilah kajian Nasr dianggap sebagai the best known interpretatif dari mazhab sastra atau mazhab al-Khuli. Biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, Pakistan, yang sebelumnya merupakan bagian dari British India. Lahirnya dari keluarga ulama bermazhab Hanafi yang merupakan sebuah mazhab Sunni yang mempunyai watak rasional dengan mengandalkan peran akal. Rahman berpengalaman dalam pendidikan, telah memperoleh gelar PhD atau Doctor of Philosophy di Lahore, India. Fazlur Rahman dikenal sebagai seorang pemikir neomodernis yang sangat serius dan produktif. Beliau telah mengupas berbagai aspek tentang Islam, termasuk isu-isu Islam di masa modern, peran dokter dalam memberikan kepada masyarakat, hukum diat Islam, dan kesejahteraan dalam tradisi Islam. Pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman. Fokus pemikiran Fazlur Rahman terutama berfokus pada pendidikan, teologi, dan filosofi Islam. Rahman merupakan seorang pemikir neomodernis yang sangat serius dan produktif.
yang memiliki pengalaman dalam pendidikan, teologi, filosofi, dan ilmu pengetahuan dengan pendekatan pengetahuan hermeneutika. Tujuan utama dari pemikiran Fazlur Rahman terbagi menjadi 3. Yang pertama, gerakan ganda, yakni memahami teks dalam konteks historisnya, kemudian menerapkannya dalam konteks kekinian. Yang kedua, moral ideal. Tujuan utama penafsiran adalah untuk menemukan moral ideal atau pesan moral yang terkandung dalam teks. Yang ketiga, dinamika sejarah. Rahman menekankan pentingnya memahami dinamika sejarah dalam memaknai teks keagamaan. Karya-karya Fazlur Rahman. Rahman juga telah menulis beberapa buku dan artikel, seperti Some Islamic Issues in the Ayub Khan Era, Revival and Reform in Islam, A Study of Islamic Fundamentalism. Dalam karyanya, Rahman menjelaskan tentang kesejahteraan dan kesehatan dalam tradisi Islam. Beberapa karya Fazlur Rahman yang terkenal diantaranya Islam dan Islam and Modernity. Analisa tentang pemikiran kedua tokoh tentang hermeneutika Al-Quran. Dari pembahasan pemikiran kedua tokoh hermeneutika Al-Quran di atas cukuplah menarik karena menurut Nasr Hamid Abu Zaid, kondisilah yang menyebabkan perlunya mengkaji kembali Al-Quran, pun juga Al-Sunnah. Karena bagaimanapun Al-Quran yang diturunkan ke bumi dengan penafsiran pertama Nabi Muhammad sudah menjadi polemik tersendiri. Farid Essek mencatat bahwa banyak tuduhan terhadap Muhammad yang dianggap sebagai seorang penipu, halusinasi, bahkan dianggap orang sakit epilepsi atau kejang-kejang, sehingga otentisitas Al-Quran perlu dibela. Dalam konteks Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zaid, di sini patutlah kita bersyukur dengan lahirnya kedua intelektual muslim tersebut dan para pemikir-pemikir kontemporer lainnya. Karena kita bisa mendekati Al-Quran dengan pintu masuk tersendiri, dengan harapan kita bisa menikmati sajian Allah yang cukup berharga tersebut.